Kisah Islam. Zainab binti Huzaimah, istri Rasulullah yang juluki dengan Ummul Masakin. Inilah kisah Islami tentang istri baginda Nabi Muhammad, yaitu Zainab binti Huzaimah. Diketahui bahwa Zainab binti Huzaimah adalah istri Rasulullah yang dikenal dengan kebaikan, kedermawanan, dan sifat santunnya terhadap orang miskin. Setelah Siti Khadijah wafat, baginda Nabi Muhammad SAW menikah untuk kedua kalinya dengan Zainab binti Huzaimah. Nama lengkap Zainab adalah Zainab binti Huzaimah bin Haris bin Abdillah bin Amru bin Abdi Manaf bin Hilal bin Amir bin Sasyah al-Hilaliyah. Dilihat dari keturunannya, Sayyidah Zainab berasal dari keluarga yang dihormati dan disegani. Kedermawanannya telah dikenal bahkan sebelum memeluk Islam. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Zainab sudah digelari Ummul Masakin, yang artinya ibunya orang miskin. Julukan itu melekat karena Sayyidah Zainab dikenal wanita dermawan pada orang-orang miskin, selalu membantu orang miskin, memberi makan, dan lain-lain. Dalam kehidupan beragamanya, Sayyidah Zainab termasuk kelompok wanita pertama yang memeluk Islam. Sebelum memeluk Islam pun, beliau sudah menolak syirik dan menyembah berhala. Beliau juga selalu menjauhkan diri dari perbuatan jahiliyah. Sebelum menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Zainab sudah menikah 2 kali. Pertama, pada masa jahiliyah menikah dengan Tufail bin Harits. Namun, Tufail menceraikannya karena tak kunjung memiliki anak saat hijrah ke Madinah. Kemudian untuk memuliakannya, saudara laki-laki Tufail yaitu Ubaidah bin Harits menikahinya. Dia dikenal sebagai seorang prajurit, penunggang kuda yang paling perkasa setelah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Ali bin Abi Thalib. Keperkasaannya itu dibuktikan hingga ia gugur syahid dalam perang Badar. Zainab pun kembali menjanda untuk melindungi dan meringankan beban kehidupan Sayyidah Zainab. Rasulullah pun menikahinya sejak zaman jahiliyah. Ummul Mukminin Zainab binti Huzaimah dijuluki ibunya orang-orang miskin. Hal itu karena kedermawanan, kasih sayang, dan semangatnya dalam memenuhi kebutuhan orang-orang miskin. Mengenal Zainab binti Huzaimah, nama dan nasabnya adalah Zainab binti Huzaimah bin Al-Harits bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sasyah al-Hilaliyah. Ibunya adalah Hind binti Auf bin Suhair bin Al-Hayas. Orang-orang mengomentarinya, tak ada seorang pun wanita yang memiliki menantu sahabat Hind binti Auf. Ibunya Zainab Maimunah dan saudara-saudaranya. Di antara menantunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Ja'far bin Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar, dan Syahadat bin Nusamah bin Al-Hadi. Zainab merupakan saudara seibu dengan Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits adhiyah Allah anha. Kehidupannya sebelum bersama Nabi. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Zainab radhiyallahu anha telah 2 kali menjalin hubungan pernikahan. Suami pertamanya adalah Tufail bin Al-Harits bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Kemudian ia dicerai oleh Tufail. Setelah itu, Ubaidah bin Al-Harits radhiyallahu anhu menikahinya. Suami keduanya ini gugur di perang Badar. Ada juga yang mengatakan suami keduanya adalah Abdullah bin Jahsh yang gugur di perang Uhud. Dan pendapat kedua ini lebih kuat dari yang pertama. Zainab radhiyallahu anha memiliki peran besar
Dalam Perang Badar, ia bersama muslimah lainnya tergabung dalam tim medis yang merawat para sahabat yang terluka saat berperang. Mereka juga membantu menyediakan makanan dan minuman untuk para mujahid. Apa yang mereka lakukan ini merupakan usaha besar yang tak bisa diremehkan. Mereka berani, mereka memberi dan tidak hanya menunggu. Mereka turut andil berjuang bersama Rasulullah dan para sahabat. Laki-laki menikah dengan Nabi. Usai Perang Uhud tahun 3 Zainab kembali hidup seorang diri. Suaminya Abdullah bin Jahsy syahid di perang tersebut. Nabi mengetahui musibah yang menimpanya, dan beliau pun tiba dengan keadaannya. Beliau menikahinya di bulan Ramadan tahun 3 Saat itu Zainab berusia 29 tahun. Beliau memberi mahar sebanyak 12. 5 ukiah, 1 ukiah setara dengan 40 dirham. Wafat usia rumah tangga. Ibunda Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak berlangsung lama. Hanya berlangsung selama 8 bulan atau kurang dari itu. Beliau wafat di Madinah saat berusia 30 tahun. Pelajaran pertama. Walaupun usia pernikahannya dengan Rasulullah tidak lama, namun ia telah memiliki kedudukan yang tinggi. Kedudukan sebagai istri Nabi di dunia dan di surga. Kedudukan sebagai ibu dari orang-orang yang beriman. Ummul Mukminin. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Demikianlah apabila Allah hendak mengangkat kedudukan seseorang. Kedua kualitas. Pasangan hidup seseorang seperti kualitas dirinya. Sebelum menikah dengan Nabi, Zainab sudah dikenal sebagai seorang yang luhur. Akhlaknya, seorang yang memiliki perhatian terhadap orang lain. Karena kepeduliannya terhadap orang lain, ia terbiasa dengan aktivitas suaminya, yang tidak hanya miliknya, tetapi milik umat juga. Generasi sahabat adalah generasi terbaik. Tidak bisa dibandingi, apalagi dikalahkan. Generasi sekarang tidak akan mungkin bisa menyamai mereka. Namun pribadi-pribadi, umat Islam masih memiliki kesempatan untuk meneladani dan menyamai kemuliaan pribadi-pribadi para sahabat. Pribadi bukan generasi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas pribadi salah seorang istri Rasulullah SAW, yaitu Zainab binti Huzaimah, yang dikenal sebagai ibundanya orang-orang miskin. Nasab nama lengkap beliau adalah Zainab binti Huzai, Mahra bin Al-Harits bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sasyah Al-Hilaliyah. Ibu beliau bernama Hindun binti Auf bin Al-Harits bin Hamatar. Di zaman jahiliyah, beliau dikenal dengan nama Ummul Masakin, ibunda orang-orang miskin. Ibnu Sa'ad berkata, Zainab binti Huzaimah bin Al-Harits bin Abdullah bin Amr bin Abdul Manaf bin Hilal bin Amir bin Sasyar. Beliau dikenal dengan gelar Ummul Masakin di zaman jahiliyah. Kenapa dikenal dengan Ummul Masakin? Al-Balasari berkata, Ummul Masakin adalah kunya bagi Zainab di masa jahiliyah. Al-Asqalani berkata, Zainab memang dipanggil dengan sebutan Ummul Masakin di masa jahiliyah. Dalam sebuah riwayat Tabrani, beliau mengatakan, Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Huzaimah Al-Hilaliyah, atau sering disebut dengan sebutan Ummul Masakin. Dikenal dengan sebutan itu karena beliau banyak memberi makan orang-orang miskin. Ibnu Katsir juga berkata,
Zainab yang sering dikenal dengan sebutan Ummul Masakin. Itu karena beliau banyak bersedekah dan berbuat baik kepada orang-orang miskin. Pernikahan pertama, Zainab binti Huzaimarah awalnya adalah istri At-Tufail bin Al-Harits. Namun beliau menceraikannya. Kemudian beliau dinikahi saudara At-Tufail yang bernama Ubaidah bin Al-Haritsrat, yang mati syahid di Perang Badar. Ubaidah bin Al-Haritsrat termasuk sahabat yang sangat pemberani. Beliau adalah salah satu dari 3 orang yang menantang pasukan Quraisy untuk adu 1 lawan 1. Mereka bertiga adalah Hamzah bin Abdul Muthalibra, Ali bin Abi Thalibra, dan Ubaidah bin Al-Haritsrat. Dalam Perang Badar, beliau terluka parah, hingga akhirnya mendapatkan kesyahidannya. Sepeninggal suaminya, Zainarah hidup sendiri di Madinah Al-Munawwarah. Tidak ada keluarga yang menafkahi beliau, atau saudara yang menanggung kebutuhan beliau. Hanya Allah SWT yang menolongnya. Kebahagiaan saat Rasulullah SAW menikahinya. Pada saat itu, memang terbukti bahwa Zainab adalah orang yang sangat penyabar. Beliau tidak pernah mengeluh, padahal kesedihan bertubi-tubi menimpanya. Pertama, beliau diceraikan oleh suami pertamanya. Kedua, beliau ditinggalkan oleh suami keduanya karena gugur sebagai syahid dalam Perang Badar. Sejak itulah, beliau hidup dengan penuh kesabaran, sembari mengharap imbalannya di sisi Allah SWT. Karena itulah Allah SWT membalas kesabarannya dengan kebaikan yang sangat besar. Hati Rasulullah SAW tersentuh dengan kondisi Zainab yang selalu dirundung musibah dan kesedihan. Diceraikan suami pertamanya. Suami keduanya pun meninggal dunia dengan syahid. Beliau mandul, tidak mempunyai anak, tidak termasuk wanita cantik. Tidak ada seorang sahabat pun yang melamar beliau atau berusaha menghiburnya. Sungguh banyak kesedihan yang menumpuk di hatinya. Tapi ternyata beliau tetap sabar dan hanya mengharap balasan yang baik di sisi Allah SWT. Beliau sama sekali tidak terpikir bahwa Rasulullah akan mempersuntingnya. Demikianlah, ternyata Rasulullah SAW menikahi beliau. Bahkan mahar yang dibayar sebanyak 400 dirham. Beliau juga dibangunkan rumah kamar di sisi kamar Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq dan Hafizah binti Umar bin Khattab. Hal itu Rasulullah SAW adalah seorang suami yang sangat penyayang. Beliau memberikan segenap kasih sayangnya kepada wanita yang selalu hidup menderita ini. Para ulama berselisih pendapat tentang lama waktu kebersamaan Zainab dan Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau hidup bersama Rasulullah SAW hanya 2 atau 3 bulan. Karena tak lama kemudian beliau meninggal dunia. Beliau adalah satu-satunya istri Rasulullah yang meninggal di masa hidup Rasulullah. Selain Ibunda Khadijah, tak lama beliau hidup bersama Rasulullah SAW. Dan karena pendeknya waktu itu, beliau tidak meriwayatkan sebuah hadits pun dari Rasulullah SAW. Imam Adzat, sahabi, mengatakan, tidak ada hadits yang beliau riwayatkan. Sedangkan At-Tabrani mengatakan, Ummul Masakin meninggal dunia saat Rasulullah SAW masih hidup. Beliau hanya sebentar hidup bersama Rasulullah SAW. Meninggal dunia pada bulan Rabi, lahir tahun 4 Hijriah, di Madinah. Beliau meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Referensi mengatakan bahwa umur beliau saat itu sekitar 30 tahun. Dengan demikian,
Boleh dikatakan bahwa beliau adalah istri Rasulullah yang pertama kali meninggal dunia di Madinah. Sebelumnya lebih dahulu meninggal Khadijah di Mekah. Al-Balazari mengatakan, Rasulullah menguburkannya di Baqi. Beliau jugalah yang mengimami salat jenazahnya. Semoga Allah SWT melimpahkan keridahannya dan menempatkannya di surga yang sangat lapang. Kira-kira, apa yang akan dikatakan oleh musuh-musuh Islam ketika mengetahui perihal pernikahan Rasulullah SAW? Kali ini Rasulullah SAW menikahi wanita. Ini dengan sebuah tujuan yang sangat mulia. Kalau bukan karena itu, mengapa beliau menikahi seorang wanita yang sebelumnya sudah 2 kali menikah, dan beliau menjadi orang yang ketiga? Apalagi beliau bukanlah termasuk wanita yang cantik. Apa kira-kira yang akan dikatakan oleh kaum orientalis dan orang-orang yang sepaham dengan mereka? Apakah pada pernikahan beliau ini mereka mendapatkan celah untuk menjelek Rasulullah SAW? Apakah kali ini mereka bisa mengatakan bahwa sebab Rasulullah SAW banyak menikah karena syahwat beliau? Yang terbukti adalah sebaliknya. Rasulullah SAW menikah karena beliau memiliki sikap mulia, kebersihan hati, kasih sayang, kebaikan, dan keutamaan. Beliau adalah utusan Allah SWT yang didatangkan untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Beliau adalah cahaya bagi seluruh manusia. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya 107. Namun, seringkali kaum orientalis tidak bersikap objektif. Kebanyakan mereka tidak menghormati integritas keilmuan. Demi agenda-agenda terselubung, mereka dengan mudah mengkhianati keilmuan mereka. Tujuan mereka datang ke dunia timur dan mempelajari ilmu-ilmu ketimuran, benar-benar untuk merusak dan mencitrakan Islam dengan buruk, termasuk di dalamnya membuat buruk nama dan citra kepribadian Rasulullah. Syukurlah, karena ternyata apa yang mereka kehendaki tidak terjadi, dan keinginan mereka tidak tercapai. Karena Rasulullah SAW demikian agung untuk mereka, jelek-jelekan. Orang yang yakin dengan keagungan beliau tidak akan percaya dengan apa yang mereka katakan. Mereka yakin bahwa semua itu hanyalah bohong dan sangkaan buruk yang tidak memberi keyakinan sama sekali. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.